Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Ya, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi ya, dimana pada minggu pertama ya, minggu lalu itu saya sudah menyampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan ya, dimana di situ ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan selama mengikuti perkuliahan satu semester ini ya. Jadi minggu lalu kita sudah berdiskusi mengenai skema penilaian ya, kontrak perkuliahan dan juga aturan-aturan yang harus ditaati seperti itu. Dan pada minggu kedua ini kita mulai masuk ke materi, yaitu konsep dasar sistem informasi ya. Dan juga minggu lalu kan saya sudah menyampaikan terkait RPS ya, rencana pembelajaran semester ya. Selama satu semester itu kita belajar apa saja di mata kuliah pengantar sistem informasi ini. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang kurang jelas itu bisa ditanyakan ya. Bisa melalui langsung menyampaikan lewat suara maupun lewat kolom chat ya, karena ini situasi masih pandemi, jadi memang kita belum bisa melakukan perkuliahan secara luring atau secara langsung ya di kelas, sehingga kita menggunakan media Google Meet ini ya untuk bisa terus saling terkoneksi ya dalam menyampaikan perkuliahan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya. Kita langsung aja mulai pada pembahasan materi mengenai konsep dasar sistem informasi ya. Mohon perhatiannya, nanti saya jelaskan dulu materinya, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup seperti itu ya. Oke, saya mohon izin untuk share screen ya di sini. Sudah tampil ya? Halo teman-teman, sudah tampil ya? Oke, PowerPoint sudah tampil di sini. Baik, kita mulai ya. Jadi mata kuliah ini yang pertama itu kita membahas mengenai konsep daripada sistem informasi ya. Kalian pasti sudah sering dan pernah mendengar apa itu sistem informasi ya. Jadi di sini kalau saya ilustrasikan untuk mempermudah gambaran ya. Di sini ada beberapa contoh ilustrasi gambar ya. Oke, saya cek dulu. Nah, di sini ada seseorang yang sedang duduk ya. Ini suasananya suasana kantor ya. Gambar pertama ini menunjukkan betapa banyaknya ya dokumen yang berada di samping kanan kiri, kemudian depan belakang ya, setumpuk dokumen yang tentunya ini bisa membuat pusing siapapun ya yang ada pada ruangan ini ya. Jadi ini ilustrasinya itu sebagai pengantar ya. Ada seseorang yang bekerja di kantor dan di sekitarnya itu ada banyak dokumen berupa hard ya, berupa fisik ya, dokumen fisik ya, yang mesti diolah, yang mesti dikelola, yang mesti dicek barangkali dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kalau gambar pertama tadi belum ada ya, belum terlihat ya komputer, gambar kedua ini sudah ada PC ya. Namun juga demikian di samping kanan kiri sekitar itu terdapat banyak banget tumpukan hard copy ya, atau tumpukan berkas di sini ya. Nah, ini maksudnya apa ya kira-kira ya? Jadi di sini sebagai clue bahwa sistem informasi ini mestinya bisa memberikan suatu solusi ya atas permasalahan atau persoalan-persoalan yang ditunjukkan pada gambar tersebut ya. Oke, ini setidaknya bisa memberikan teman-teman sedikit gambaran ya berkaitan dengan apa itu sistem informasi. Oke, saya next ya. Berarti bahwa yang sebelumnya ini tuh ada permasalahannya di sini ya.
Artinya ini ketidakaturan dalam memanajemen data ya, berkas ya. Dan di sini tentu bisa menjadi suatu problem yang serius ya, terutama bagi seseorang dalam menuntaskan atau menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tidak efisien, tidak efektif ya, menguras banyak tenaga, ya waktu dan lain sebagainya. Nah, di sini muncullah sistem informasi ya. Nah, di antara contoh implementasi atau penerapannya itu ada banyak ya sistem informasi ini ya. Jadi ada digunakan di pendidikan misalnya, yaitu PMB online ya, penerimaan mahasiswa baru. Nah, di Unipma ini kan juga kalian ketika waktu mendaftar ya, itu kan sudah layanannya serba digital ya, serba online ya. Mulai dari registrasi, input data, pembayaran, bahkan kita sudah terkoneksi dengan VA ya, virtual account di bank ya. Artinya kampus sudah bekerja sama dengan bank dan itu sangat memudahkan ya. Layaknya kalau teman-teman pernah belanja di online shop itu ya. Nah, itu teman-teman pastinya akan dimudahkan dalam hal payment gateway-nya ya. Pembayarannya akan sangat dimudahkan, tidak perlu harus setor atau transfer lewat ATM misalnya. Jadi sudah pakai VA itu, kode virtual account yang sifatnya unik ya, dan itu nanti kita bisa gunakan untuk transaksi, kemudahan transaksi pembayaran. PMB online juga demikian ya. Ini termasuk salah satu bentuk penerapan sistem informasi yang real ya. Jadi di sini dengan PMB online ini teman-teman bisa mendaftar di mana saja, kapan saja selama terkoneksi internet. Bisa menggunakan perangkat ponsel, bisa menggunakan tablet, bisa menggunakan PC maupun laptop ya. PMB online. Kemudian ada lagi e-learning. Nah, ini nanti juga yang tentu kita akan gunakan selama perkuliahan ya, apalagi ini kita daring ya. Nah, nanti semua materi, tugas-tugas, nah itu akan saya sampaikan lewat platform e-learning. Kalau di Unipma sendiri kan sudah ada Ilma ya, e-learning Unipma ya. Namun memang saya sendiri lebih juga tertarik ya mengembangkan sistem ya e-learning yang tentunya nanti dapat disesuaikan dengan kebutuhan ya. Di Ilma itu sudah lengkap ya, tapi saya pengen juga tertarik mengembangkan sistem e-learning sendiri ya, yang nanti bisa kita gunakan dalam ruang lingkup perkuliahan kita. Seperti itu. E-learning ini juga termasuk sistem informasi. Ya, kalau PMB online itu kalau dijabarkan ya dalam secara pengertian luasnya kan sistem informasi pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu sistem informasi PMB online. Kalau e-learning bagaimana? Ya, e-learning misalnya kita kasih judul atau title sistem informasi pembelajaran online atau e-learning. Kemudian lagi online shop ya, sistem informasi misalnya jual beli barang. Nah, itu bisa dikatakan online shop ini ya. Ini bisa berkonsep toko online yang model bisnisnya ada banyak nanti ya, B2B ya, business to business atau business to customer, atau di situ skemanya ada sangat banyak ya. Kalau di marketplace itu kan kita tahu mereka menghubungkan antara penjual dan pembeli ya, masing-masing nanti terjadi transaksi dan nanti mereka dapat ambil keuntungannya dari proses transaksi tersebut, diambil dari sekian persennya, seperti itu ya, sebagai keuntungan. Selain juga mereka bermain iklan ya di sistem mereka. Selanjutnya web profil, ini juga yang paling umum. Jadi ini contoh-contoh penerapan sistem informasi ya. Di pendidikan ada PMB online, ada e-learning. Di e-commerce ada online shop, marketplace. Kemudian di misalnya suatu instansi ya, baik itu instansi lembaga pemerintah maupun non pemerintahan ya, organisasi dan sebagainya, itu web profil misalnya. Nah, ini termasuk sistem informasi ya. Ada lagi ya, e-tiket misalnya. Kalau teman-teman pernah bepergian naik kereta itu kan kita sudah dimudahkan dengan KAI Akses itu ya. Nah, itu kita bisa mesen tiket ya hanya dengan klik 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 klik, duduk manis, sudah nanti tinggal kita datang ke stasiunnya sudah siap dengan e-tiket ya, yang sudah bisa dipesan lewat aplikasi. Ya, sebentar, ini ada teman kita yang baru gabung ya, saya konfirmasi dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah ini
Ya, ini Mbak Weni Karismawati baru bergabung ya. Oke, kita lanjutkan ya pembahasan kita tadi sampai di sini ya. Oke, ini contoh-contoh penerapan daripada sistem informasi ya. Jadi kalau dikaitkan dengan permasalahan sebelumnya pada slide yang sebelumnya tadi ya, bahwa tentu sistem informasi ini sangat memberikan solusi ya dari dampak suatu persoalan yang sifatnya real ya, bisa dialami oleh banyak instansi ya, jadi perkantoran maupun yang sifatnya non government pun ya, misalnya di situ bisa diaplikasikan dalam bentuk bisnis ya, seperti itu. Jadi dari permasalahan ini itu muncul diperlukan suatu solusi ya. Jadi antara solusinya itu menggunakan sistem informasi. Ya, oke, ini penerapannya ada banyak ya. Selain ini tadi juga ada banyak tentunya ya. Ini sebagai contoh saja. Sekarang pada definisi apa sih sebetulnya sistem informasi itu? Jadi kalau kita melihat ilustrasi gambar pertama tadi kan muncul permasalahan-permasalahannya terkait manajemen data, terkait redundansi data ya, data yang sama seperti itu. Bagaimana cara mengolah data, bagaimana bisa mengefisiensi waktu ya. Bagaimana supaya media itu bisa lebih efektif yang digunakan lah. Itu persoalan-persoalan yang biasa terjadi di suatu lingkup organisasi. Nah, terus yang slide kedua tadi saya sampaikan contoh-contohnya. Ada PMP online, ada online shop, e-learning, itu contoh-contoh sistem informasi. Jadi sistem informasi ini bisa masuk ke semua lini ya, ke semua aspek ya, semua pekerjaan bahkan ke banyak lini atau pekerjaan. Dan di sini bisa kita definisikan bahwa sistem informasi itu merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan juga aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu. Artinya apa? Sekali lagi, sistem informasi ini tidak berdiri sendiri ya. Jadi ada banyak komponen yang saling terkait ya, yang saling mendukung ya. Makanya dikatakan kombinasi. Namanya kombinasi kan berarti tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah, kombinasi apa ya, dari adanya teknologi informasi dan juga aktivitas orang yang menggunakan atau operatornya atau kita sebagai manusia yang menggunakan teknologi tersebut. Tujuannya apa? Jadi sistem informasi itu untuk mendukung operasional dan manajemen. Nah, dan dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi ini sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Sumber dari informasi ini adalah data ya. Jadi teman-teman bisa pahami bahwa sumber dari informasi ini adalah data. Jadi data itu bisa dikatakan sesuatu hal yang perlu diolah ya, yang sifatnya masih mentah. Itu data. Jadi data ini diperlukan suatu pengolahan ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini sebentar. Ini saya bikin seperti ini biar kelihatan ya. Oke, jadi tadi kita sampai sini ya, bahwa sistem informasi itu merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung suatu operasional dan manajemen. Dan kaitannya di sini itu interaksi orang juga terkait proses algoritmik ya, karena namanya sistem kan berarti sistem informasi ya, itu wujudnya bisa berupa aplikasi ya tentunya ya, dimana ketika kita membuat aplikasi kan berhubungan dengan yang namanya algoritma ya, algoritma yang sifatnya kita susun ya secara sistematis supaya bisa dijalankan sebagaimana perintah yang kita maksudkan ya. Kemudian berkaitan dengan data, pengolahan data ya. Jadi kalau saya ilustrasikan ada banyak tumpukan berkas, nah itu kan data sebetulnya, nanti diolah dengan sistem ini. Jadi sistem informasi ini tuh nanti cukup kita pakai misalnya satu PC aja atau beberapa PC, atau bahkan yang lebih praktis lagi ponsel ya, kita bisa mengakses lewat ponsel ya. Data-data yang setumpuk seabrek yang tadi kita lihat itu bisa diwujudkan dalam bentuk digital. Nah, itu tentunya akan memberikan suatu kemudahan ya. Nah, di sini. Jadi dalam arti yang sangat luas itu sistem informasi ini sering digunakan merujuk kepada interaksi orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Tentunya teknologi yang dimaksudkan itu terkait dengan
back end maupun front end-nya. Jadi misalnya kita mau bikin aplikasi itu tentu kita mesti mempertimbangkan kita pakai apa ya, bahasa pemrograman apa ya, ya seperti itu. Apakah berbasis web, apakah berbasis mobile, apakah berbasis desktop. Yang masing-masing tentu memiliki karakteristik ya. Misalnya saya kasih contoh berbasis web yang umum digunakan kan bahasa pemrogramannya HTML, PHP ya. Back end-nya biasanya pakai PHP, kemudian untuk front end-nya bisa dia pakai HTML, CSS ya untuk menunjang tampilan antar mukanya ya. Dari sisi back end ada, dari sisi front end-nya ada. Misal dari aplikasi desktop itu yang umum digunakan misalnya Java NetBeans, kemudian Visual Basic, terus Delphi itu nama-nama bahasa pemrograman yang identik dengan aplikasi berbasis desktop yang modelnya software installer seperti itu. Saya kira teman-teman sudah sering ya, bahkan sering menginstal aplikasi, apalagi teman-teman backgroundnya orang IT ya. Anak IT pasti sering download aplikasi kemudian menginstal. Entah tujuannya untuk eksperimen, untuk suatu kebutuhan tertentu seperti itu ya. Yang jelas itu semua ada teknologi yang dibalik kecanggihan fitur menu itu ada teknologi yang dipakai ya. Seperti itu. Misalnya yang tadi sudah web, kemudian desktop, yang mobile seperti apa Pak? Misalnya mobile itu ya yang paling umum misalnya bisa pakai Android itu ya, paling umum digunakan. Sekarang juga sudah arahnya ke Flutter ya, pengembangan ke iOS dan lain sebagainya. Jadi teknologi itu tentunya tidak stuck ya. Jadi kita harus terus mengikuti perkembangannya, harus selalu update. Satu bahasa pemrograman itu saja kadang kalau kita nggak update itu sangat ketinggalan. Misalnya PHP sekarang sudah sampai PHP 8. Lah kalau kita bikin aplikasi PHP-nya masih 5 itu kan sangat sangat usang. Dikatakan sangat sangat jadul seperti itu. Tapi ya kadang kembali lagi kepada kebutuhan. Ada yang masih saya temuin di banyak studi kasus itu programmer kadang masih banyak yang menggunakan bahasa pemrograman PHP yang versinya lama. Ya mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu ya, seperti itu. Jadi sekarang PHP itu sudah 8 ya, 8.1 bahkan ya. Nah, seperti itu. Jadi itu mestinya kita ikuti terus, jadi nanti tahu update-update-nya, fitur-fiturnya apa saja ya. Nah, itu. Kemudian tadi saya kembali lagi, sumber dari informasi adalah data, bahwa data ini penting banget ya. Makanya pemerintah itu kita kalau melihat berita-berita seperti kasus kebocoran data dan sebagainya itu kok bisa terjadi? Ya banyak faktor, banyak hal yang mendasari akan insiden tersebut ya. Terutama ya bisa jadi dari sisi pengembangannya yang kurang tanggap ya terhadap perubahan-perubahan ya, kurang beradaptasi ya. Kemudian ya dari human error juga bisa, barangkali operatornya itu sistemnya udah bagus banget, cuman ketika digunakan oleh orang yang kurang tepat, orang yang mungkin kurang paham, nah itu akhirnya perangkat yang digunakan oleh si orang yang nggak paham ini terinfeksi virus. Nah virus bisa masuk dari akses komputernya itu masuk ke sistemnya, akhirnya terinfeksi. Nah ada yang seperti itu, bahkan yang paling parah sampai ke ini apa namanya, kena ransomware ya, kena ininya semua datanya ya kesandra seperti itu. Jadi bisa dibayangkan teman-teman ya, data ini merupakan hal yang tentu sangat memiliki tingkat urgensi atau kepentingan yang tinggi di dalam pengembangan suatu sistem informasi. Ya karena data ini sebagai sumber dari informasi yang kita olah. Ya namanya saja sistem informasi, berarti kan sistem. Ya ada sekumpulan komponen di situ ya, teknologi, orang, proses algoritmik ya. Informasi ini didapat dari data yang diolah tadi. Ya tentunya nanti kan kita juga nantinya akan belajar database ya, DBMS, database management system ya. Nah itu untuk menunjang daripada pengembangan ya atau pembuatan dari sistem informasi. Ini definisinya ya, sistem informasi ya. Jadi ini tidak bisa berdiri sendiri ya. Nah untuk itu kita harus memahami yang berikutnya, ini komponen ya, komponen sistem informasi. Jadi komponen sistem informasi itu kalau saya kalau kita analisa ya, kita identifikasi ada 6 ya. Yang paling umum disampaikan ada 6. Artinya di sini harus kita pahami juga bahwa sistem informasi itu bisa berjalan, berfungsi sebagaimana mestinya
itu karena ditopang atau disuplai oleh 6 komponen ini. Apa saja itu kira-kira? Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada perangkat keras. Ya. Perangkat keras kita tahu ya seperangkat hardware ya di situ ya. Ya, perangkat keras atau hardware ya, bisa seperangkat PC ya, personal komputer ya, itu termasuk hardware ya. PC itu kan kalau kita uraikan lagi kan ada misalnya monitornya, ada CPU-nya, ada mouse, ada keyboard, ada banyak ya, itu perangkat keras. Jadi kalau disederhanakan itu ibaratnya perangkat keras ini sesuatu yang bisa kita sentuh, sesuatu yang bisa kita lihat secara langsung. Ini perangkat keras ya, hardware ya. Nah, ini hardware ini ya tentu ini sangat vital banget perannya ya, karena bayangin kita mau menggunakan sistem aplikasi kalau nggak ada medianya, ya kita mau apa, maksudnya kita mau menggunakan apa, berarti kan perangkat keras ini kan tentu hal yang harus ada kan ya, perangkat keras ini untuk pengembangan sistem. Bentar, ini ada yang gabung juga, baru gabung. Oke, jadi seperti itu ya, perangkat keras. Nah, ini saya ilustrasikan ya, gambarnya seperangkat PC gitu ya. Yang selanjutnya itu perangkat lunak. Nah, ada perangkat keras, tapi kalau nggak ada perangkat lunaknya gimana bisa jalan? Ya, perangkat lunak ini ya seperti halnya sistem operasi ya. Ya kalau teman-teman punya laptop, punya PC atau bahkan punya smartphone, itu kan di dalamnya ada sistem operasi yang berjalan, yang bisa digunakan untuk sebagai media untuk mengakses aplikasi, untuk mengakses menjalankan program aplikasi seperti itu. Perangkat lunak ya. Nah, ini kalau perangkat keras ya kan kita bisa lihat, kita bisa sentuh ya bendanya itu perangkatnya. Kalau perangkat lunak ini tidak bisa ya. Ya, software ya. Jadi ini bisa berupa program aplikasi atau misalnya sistem operasi ya. Sistem operasi ya kayak Windows, Linux, ya, macOS, iOS, Android, itu sistem operasi. Dengan perangkat lunak yang juga nanti diinstal di sistem operasi ada banyak. Misalnya kalau aplikasi perkantoran ya Microsoft Office itu termasuk perangkat lunak ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pengembangan sistem aplikasi, misalnya kita install Android Studio, itu juga termasuk perangkat lunak. Kita install Notepad++ ya, atau DevShip untuk pengembangan ini ya, belajar dasar pemrograman ya, itu juga termasuk perangkat lunak ya. Jadi kita install Exam untuk membangun lokal server atau server lokal ya secara offline, itu juga perangkat lunak. Misalnya lagi kita install software IDE untuk mendevelop aplikasi ya kayak Java NetBeans, Delphi, nah itu Dreamweaver dan lain sebagainya, itu juga termasuk perangkat lunak. Jadi modelnya bisa berupa program aplikasi. Dan ini tentu sangat penting ya, komponen-komponen ini. Ada perangkat keras, perangkat lunak. Yang ketiga itu berkaitan dengan ini sumber daya manusia. Ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Kalau nggak ada operatornya ya gimana fungsinya? Ya, meskipun sekarang sudah eranya remote, IoT, tapi kan semua itu kan tetap harus dikontrol ya. Tetap harus ada interaksinya dengan manusia ya. Jadi sebelum itu berfungsi kan ada peran manusianya. Nah, makanya ini tidak bisa dipisahkan. Komponen sistem informasi yang awal itu ada 3 ini, perangkat keras, perangkat lunak, SDM atau manusia atau brandware-nya ya, sumber daya manusianya. Ini bisa dikatakan operatornya, bisa dikatakan development-nya ya. Misalnya kalau kita tergantung posisinya ya. Kalau kita sebagai pengembang perangkat lunak ya berarti kita developernya. Kalau kita sebagai pengguna dari sistem informasinya ya berarti kita operatornya atau mungkin adminnya. Ya, seperti itu ya. Tergantung kita melihat dari perspektif yang mana sumber daya manusia ini. Ya. Selanjutnya yang nomor 4 itu basis data. Ini yang tentu sangat penting juga ya. Kaitannya dengan pengolahan data menjadi informasi. Ini basis data ya. Wujudnya bagaimana? Ini wujudnya itu berupa soft ya. Jadi nanti kita kan teman-teman kan sudah tahu misalnya beragam jenis basis data ya. Misalnya MySQL, Postgre, Oracle ya. Kalau di Office itu kan ada Microsoft Access, itu juga basis data itu. Ya, tapi yang paling umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak itu yang paling sering dan paling umum digunakan itu MySQL. Karena ya sifatnya yang
pertama open source ya, gratis, dan juga dari sisi pengembangannya lebih mudah ya. Tutorial juga sangat melimpah. Nah, itu basis data ya. Ini tentu kita perlu basis data dalam mengembangkan sistem informasi ya. Tidak lain ya untuk menyimpan data, mengolah data, memproses data. Itu ya. Selanjutnya nomor 5 itu jaringan komputer. Ya, meskipun mungkin teman-teman pernah lihat aplikasi yang bisa berjalan tanpa adanya koneksi internet misalnya. Meskipun demikian ya, tapi jaringan komputer itu tidak selalu diidentikan dengan kita online, kita mengakses internet. Enggak juga. Karena ada beberapa aplikasi yang sifatnya itu menggunakan jaringan intranet ya. Intranet itu berarti ya hanya satu ruang aja misalnya ya, pakai koneksi LAN dan lain sebagainya, jaringan LAN ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus memandangnya luas ya, tidak melulu jaringan komputer itu diidentikan dengan internet ya, tidak selalu ya. Saya sendiri pengalaman banyak di lapangan itu sering juga mengembangkan aplikasi berbasis desktop ya, itu hanya bisa diakses dalam satu ruangan itu misalnya. Jadi nanti dihubungkan pakai ini lokal server ya. Jadi servernya lokal, tidak perlu koneksi internet. Nanti bisa saling berinteraksi. Jadi nanti kita setting misalnya portnya berapa, kemudian IP address-nya berapa, seperti itu kan kita bisa atur. Ya, maupun yang sifatnya online. Jadi ini bisa offline, bisa online ya jaringan komputer itu. Ya, kalau zaman dulu saya masih S1, kalau sedikit cerita ya, waktu itu masih banyak aplikasi yang mendominasi itu sifatnya standalone ya. Standalone itu ya aplikasi diinstal di satu PC ya sudah, untuk satu PC itu aja. Tapi seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya tren ya, zaman ya, sudah arahnya sudah ke jaringan ya. Meskipun tidak selalu online ya jaringan ini. Jadi jaringan ini termasuk komponen yang penting di dalam pengembangan sistem informasi ya. Karena nanti kan bisa berbagi data, bisa sharing device, sharing data ya, sharing perangkat, itu kan memerlukan jaringan ya. Nah jaringan ini kan ada yang tadi misalnya offline online, ada yang juga near kabel, tanpa kabel ya, dan menggunakan kabel. Nah itu tergantung bagaimana kebutuhannya aja. Nah di dalam jaringan komputer kan nanti juga ada perangkat yang kita gunakan, misalnya pakai router atau access point atau wireless dan lain sebagainya ya, hub, switch dan lain sebagainya. Itu tentunya nanti teman-teman akan pelajari di semester 4 ya, lebih detailnya terkait jaringan komputer ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu nih prosedur, ini yang tentu juga tidak boleh ketinggalan. Maksudnya apa? Namanya aplikasi sistem itu kan tentu ada aturan mainnya atau cara pakainya, atau kalau istilah kerennya di dalam pengembangan itu dokumentasi. Nah ini kalau teman-teman belajar misalnya menggunakan framework gitu ya, ngembangin web pakai framework Laravel misalnya atau CodeIgniter, itu kan mereka pasti punya dokumentasi ya. Ya itu kita pelajari lah. Sama halnya kita mengembangkan sistem aplikasi kan pasti ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya ya. Nah di sini kita bisa isi dengan misalnya flowchart-nya seperti apa, DFD-nya seperti apa, IRD-nya seperti apa. Atau kalau kita pakai pengembangan sistem ya, pemodelan sistem yang UML itu misalnya nanti dijabarkan ya, use case-nya seperti apa, aktornya ada siapa saja ya, penggunanya. Kemudian activity diagramnya itu apa saja, ngapain saja. Selanjutnya berkaitan dengan database-nya. Kalau tadi ada IRD, di UML itu ada namanya kelas diagram. Nah itu. Jadi nanti teman-teman bisa masukkan di sini prosedur ini ya. Misalkan nanti teman-teman suatu saat menjadi developer, pengembang ya, punya tim gitu kan, pasti nanti dibutuhkan dokumentasi ya, atau blueprintnya, atau istilahnya itu ini cara gunain sistemnya gimana sih, nah ya, atau user guide-nya ya, itu ya bisa berupa panduan-panduan seperti itu, atau langkah-langkah sistem ini bisa berjalan itu seperti apa. Nah itu nanti dimasukkan di dalam prosedur ini. Nah ini keenam komponen sistem informasi ini ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di akhir ya, ini saya sampaikan dulu ya. Ini ada 6 ini, diingat ya bahwa sistem informasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ada 6 komponen yang saling mendukung di sini ya. Hilang satu saja atau tidak terpakai satu saja,
ya nanti bisa tidak berjalan ya. Misalnya kalian ada misalnya perangkat keras oke, punya PC, perangkat lunak oke, punya sistem operasi, punya software-softwarenya. Sumber daya manusia oke, kalian mampu bikin ya, atau sebagai operator misalnya. Jaringan komputer oke, ada koneksi internet maupun mau di model LAN ya. Ada semua perangkatnya. Prosedur kalian sudah bisa melakukan analisis dan desain sistem oke, nggak masalah. Tapi basis data nggak ada. Nah terus nanti apa yang mau diolah? Berarti kan belum bisa dikatakan itu sistem informasi, karena tadi mentahannya saja ya bisa dikatakan sumber dari informasi itu data. Sedangkan kalau basis data ini kalian hilangkan, ya nanti mau jadi apa? Ya tidak bisa dikatakan sistem informasi, karena di dalam sistem informasi ini ada pemrosesan data, ada pengolahan data, ada output yang berupa luaran berupa data juga. Nah, itu ya. Laporan-laporan yang bisa di print out, bisa di filter ya berdasarkan tanggal, kalau pernah teman-teman lihat itu ya. Nah, itu semua sumbernya dari sini, data. Ya, basis data ini harus beres ya. Tuh. Ini komponen sistem informasi. Kita lanjut next. Sekarang fungsi ya. Kita setelah memahami contoh-contoh sistem informasi, definisi, komponen, sekarang kita lanjut kepada fungsinya. Ya, kalau kita lihat dari pengertiannya tadi sudah jelas ya, bahwa di sini fungsinya ya bisa digunakan untuk menunjang, meningkatkan ya aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat. Jadi misalnya teman-teman bisa ngembangin atau sebagai pengguna sistem informasi kan mau mencari data itu sangat mudah. Berbeda kalau tadi kalau tumpukan buku banyak tadi kan, kalau kita mau nyari kan betapa susahnya, di mana lokasinya. Belum lagi satu lembar buku misalnya ada banyak lembar kan, banyak halaman. Lah dengan sistem informasi sangat dimudahkan. Ya, jadi kita tinggal misalnya cari keyword tertentu yang spesifik ya. Itu nanti sudah ketemu datanya. Tepat waktu, cepat, akurat ya. Ya, jadi kesalahan-kesalahan bisa diminimalisir ya. Ya meskipun kadang namanya aplikasi buatan manusia kan ya nggak ada yang sempurna, kadang kan ada bug ya, ada celah dan ada kekurangan itu pasti lah, tapi kan setidaknya ini bisa diminimalisir dibandingkan kalau teman-teman misalnya punya banyak data ditulis di buku, suatu saat dicari kan pasti akan bolak-balik buku, itu kan butuh waktu ya, perlu media ya. Kalau bukunya datatannya banyak, bukunya harus banyak misalnya. Nah kalau dengan sistem serba digital ya, kita tinggal akses aplikasinya, misalnya ada aksesnya login, kita login ya, kemudian di situ kita ketikkan ya, dengan keyword tertentu yang kita maksudkan, sudah nanti tampil kalau datanya ada. Kalaupun data yang kita maksud ada ya nanti akan direspon sama sistem. Misalnya data yang Anda cari tidak ada. Nah tentunya di sini meningkatkan aksesibilitas data. Artinya kita melakukan pencarian data itu semakin cepat ya, tepat waktu, cepat dan akurat. Nah itu fungsinya. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Jadi sistem informasi itu kan juga nantinya dari data atau informasi yang disampaikan oleh sistem itu kan berkualitas ya. Kita maunya apa, misalnya kayak contohnya kalian mengetikkan keyword di search engine itu kan nanti akan direkomendasikan apa sih yang kita maksud, bahkan kita ngetikkan keliru aja dibetulin. Nah itu jadi apa yang kita maksudkan itu nanti luarannya itu semakin berkualitas karena sudah tersistem ya, sudah terkomputerisasi. Ya dalam hal organisasi ini juga terkait dengan proses perencanaan yang efektif. Jadi sistem informasi ini bisa digunakan untuk misalnya menyusun perencanaan strategi ya. Strategi suatu organisasi ya. Misalkan teman-teman punya usaha, terus usahanya itu punya toko online. Terus nanti mau disortir kira-kira dalam penjualan bulan ini tuh yang paling laris apa ya, produknya apa ya, itu bisa terlihat dengan kita menggunakan sistem informasi ya. Jadi nanti ada semacam grafik rekapitulasinya yang penjualan paling laris apa, produk apa misalnya. Nah nanti kan kedepannya bisa dijadikan strategi itu. Oh berarti ini saya perlu menambah stok supaya nanti tidak sampai kehabisan, misalnya seperti itu. Itu kan bisa menjadi suatu bentuk pengambilan keputusan yang tepat ya, dibandingkan kalau belum menggunakan sistem informasi.
misalnya rekapitulasi penjualannya masih manual, nah, otomatis harus ngerekap satu satu satu, itu kan akan sangat lama ya, nggak efektif waktunya. Kemudian organisasi menggunakan sistem informasi ini untuk mengolah transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan yang optimal. Nah, kaitannya juga dengan benefit lain ya, seperti di sini meningkatkan profit ya, atau meningkatkan margin, keuntungan. Jadi kita gunain sistem informasi itu kan harapannya ya selain kita dimudahkan ya, dipercepat pekerjaannya, juga nanti kaitannya dengan bisa menghemat biaya. Otomatis kalau suatu organisasi itu bisa menghemat biaya, nanti pengeluarannya minim, pemasukannya bisa tetap atau bisa meningkat, bahkan otomatis kan nanti profitnya semakin banyak ya, seperti itu. Bagian dari upaya pelayanan terbaik ya, tentu ini sebagai dukungan ya, dukungan layanan ya. Kita tahu misalnya sekarang eranya digital marketing ya. Kalau orang zaman dulu promosi itu masih kebanyakan door to door, dari rumah ke rumah, kemudian masih menggunakan baliho yang mungkin saat ini pun juga masih kadang terlihat ya di beberapa sudut-sudut apa itu jalan itu kan. Tapi sekarang kan sudah juga mulai terlihat yang bentuknya digital ya, kayak itu ya, apa itu namanya, layar besar itu ya. Kemudian yang berkaitan dengan digital marketing juga kita tahu media sosial ya, Instagram, Facebook itu kan mereka juga mainnya ini apa namanya, iklan ya. Jadi kita bisa beriklan juga. Itu juga tentu menggunakan konsep sistem informasi ya. Cuman sistem informasi mereka itu lebih ke social engineering ya, sosial media sosial ya. Jadi mainnya mereka itu mempelajari perilaku manusia ya. Jadi kita mungkin sadar nggak sadar kalian selama menggunakan media sosial ya, itu dipelajari perilaku kalian, maksudnya sering mencari apa ya, itu nanti media sosial itu ada semacam kecerdasan buatan yang mereka sematkan di sistem mereka. Jadi mereka tahu apa sih kesukaan kita, misalnya ketertarikan kita pada suatu hal kan banyak ya. Misalnya kita baru install aplikasi aja kadang dikasih minta milih kategorinya apa itu, misalnya pernah ya seperti itu. Kayak misal di Instagram kalian kalau sering menemui di beranda kalian berita-berita apa ya, misalnya berita-berita politik misalnya, berarti kebanyakan mesti kalian sering mengakses berita-berita politik. Kalau suka mengikuti artis misalnya, nanti akan mengikuti media sosial itu ya. Kalau kita hobi otomotif, nanti juga yang tampil di beranda-beranda itu juga akan berkaitan dengan otomotif. Jadi mereka itu sudah mengumpulkan informasi kita seakurat mungkin untuk nanti diolah ya, dan nanti feedback atau umpan baliknya itu ya ke kita kembali ya, mungkin ini loh yang dimaksudkan pengguna itu gitu. Kalau nggak percaya coba nanti setelah ini teman-teman buka media sosialnya masing-masing, kira-kira apa yang paling sering muncul di beranda kalian. Itu biasanya kalian coba renungkan, itu kebanyakan yang kalian akses, yang sering kalian akses. YouTube pun juga demikian ya. Kita sering apa ya, suka misalnya memutar lagu-lagu pop misalnya di YouTube ya. Itu nanti juga akan ada rekomendasi serupa misalnya seperti itu. Jadi kita tidak sadar mungkin ya, kita itu sebetulnya ya bisa dikatakan dieksploitasi juga ya. Kebiasaan kita itu tereksploitasi juga oleh sistem itu. Meskipun secara tujuan manfaatnya sebetulnya untuk kita sendiri, bahwasanya mereka memfilter kebutuhan kita ini. Jadi makanya modelnya kayak direkomendasi seperti itu. Oke, jadi itu ya fungsi-fungsi. Tentunya selain kelima ini ada sangat banyak ya. Jadi ini sebagai contoh saja, paling tidak ini memberikan gambaran untuk teman-teman bahwa fungsi dari sistem informasi itu sangat luas ya. Oke, saya lanjutkan. Kita juga perlu memahami kualitas informasi, bahwa di sini dikatakan ada 3 parameter ya, dimana kualitas informasi itu bisa dikatakan baik itu kalau akurat, tepat waktu, dan relevan ya. Akurat itu berarti ya apa yang kita cari ya sesuai dengan ya, yang kita maksudkan ya. Jadi akurat banget ya, sesuai fakta. Tepat waktu berarti ya kita nyarinya sekarang kan nggak mungkin
tampilnya besok misalnya, ya pasti di saat itu juga relevan sesuai ya. Kita nyari A ya tampil A, ya akurat gitu ya misalnya. Akurat, tepat waktu, relevan. Jadi kalau teman-teman nanti sudah pada waktunya atau masanya, mungkin di semester akhir ya, ngembangin sistem informasi, jangan lupa ketiga kualitas ini diperhatikan ya. Jadi saya sendiri juga sering ini membimbing, menguji mahasiswa itu ini ya mereka sistemnya itu sudah bagus, tapi kadang ketika dilakukan testing ya, pengujian lebih lanjut itu ada beberapa kekurangan misalnya. Jadi kadang kalau divariasi pencariannya itu nanti akan tidak tampil. Yang misalnya biasa aja tampil, tapi kalau dikasih misalnya kasih kode-kode tertentu sistem sudah error ya, seperti itu. Jadi kan di situ harus ada perbaikan ya. Jadi ini diingat betul bahwa informasi itu punya parameter kualitas ya, diantaranya akurat, ketepatan waktu, dan relevan. Dan punya karakteristik juga di sini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakteristik sistem informasi ya. Yaitu yang pertama komponen. Ya, komponen tadi yang kita sudah bahas tadi ya. Lingkungan luar, kemudian batasan, interface, masukan, input ya, proses, keluaran, output, dan tujuan. Nah ini secara mendetail ya. Setelah ini alurnya seperti ini ya, dari komponen dulu ya, kita pelajari ya. Nah ini bahwa komponen ini ya tadi yang kita sudah bahas sebelumnya tadi ya, ada 6 tadi ya. Ini hanya sebagai gambarannya di sini. Nah ada 6 tadi ya. Jadi ada hardware, software, jaringan, brandware atau sumber daya manusia, selanjutnya basis data, dan prosedur. Selanjutnya lingkungan luar ini bisa didefinisikan sebagai ini batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh operasi sistem ya. Contohnya ya kayak kelistrikan itu kan secara langsung juga berdampak ya. Coba kalian ngembangin sistem tapi kalau nggak ada listriknya bagaimana? Maksudnya ya kalau mungkin laptop itu masih bisa bertahan, tapi kan kalau habis baterainya kan harus dicas. Nah itu peran listrik. Misalnya yang lebih konkret lagi yang nyata, server kita sudah main jaringan ya ke server kan juga butuh sumber daya ya, listriknya juga besar itu ya. Nah itu kalau listriknya terjadi pemadaman, server kita nggak ada UPS atau nggak ada backupnya, ya sudah nanti terjadi down. Nah itu mungkin kalau teman-teman punya websitenya down, coba ditanyakan kepada penyedia layanan, kenapa sih ini servernya down misalnya. Bisa jadi listriknya mati, itu yang paling yang paling mendasar, yang paling kadang juga terjadi. Nah ini sistem kelistrikan ini dia ada di lingkungan luar ya. Oke. Terus sebenarnya boundary atau batas sistemnya. Nah ini secara pengertian kan ini daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya ini. Ada personil, peraturan, peralatan, biaya-biaya ini. Nah, misalnya kalau kita nyusun RAB ya, rencana anggaran biaya, itu juga bisa masuk sini. Ya, batas sistemnya, ruang lingkupnya, kita mau pakai untuk apa itu ya. Kita bikin kebijakan peraturan masuk sini, batas sistem. Jadi ini kalau dikaitkan dengan penyusunan tugas akhir laporan itu ada di batasan masalah misalnya seperti itu. Kalau ini batas sistem, jadi sampai sejauh mana sistem itu bisa berinteraksi. Nah itu dibatasi di sini ya. Kemudian penghubung sistem tadi ya, jalinan atau interface ya. Nah ini kaitannya dengan misalnya link ya. Jadi sistem itu kan pasti punya link, punya relasi maksudnya ya, dari satu menu ke menu lain. Datanya saling berelasi, saling berhubung ya. Itu kalau bentuk data. Kalau dalam bentuk hardnya ya misalnya kalau kita kaitkan dengan jaringan komputer ya, nanti perlu adanya kalau dia web network atau jaringan yang berkabel, berarti kita perlu kabel. Kabel pada sistem komputer. Ini dia masuk ke penghubung sistem atau jalinan. Ya. Selanjutnya ada lagi masukan. Kita tahu ya input ya, masukan itu ya. Input ya. Kemudian maintenance. Ini ada sinyal juga ya. Oke. Jadi ini secara karakteristik ya, ada masukan, input, kemudian proses. Ini jadi misalnya pengolahan data itu
tentunya kan kita mulai dari inputan kan, kita misalnya berinteraksi dengan sistem ya, kita gunain sistem, kemudian kita input data ya, kemudian diproses. Setelah itu proses ini atau pengolahan sama aja ya, pengolahan sistem atau pemrosesan data, pemrosesan sistem, kemudian nanti dilanjutkan ke output luarannya. Jadi nanti dari data yang kita input diproses kemudian menjadi luaran. Nah, luaran ini beragam bentuknya, bisa misalnya laporan ya, atau mungkin di situ berupa report yang difilter dalam rentang waktu tertentu atau tanggal tertentu, itu bisa. Nah, ini luaran ya. Atau hasil pencarian itu termasuk output itu ya. Ini oke. Dan luaran sistem informasi itu tidak selalu berupa teks ya, bisa berupa gambar. Ya, misalnya kan kalau saya pengalaman misalnya mengembangkan di unit itu registrasi uji kompetensi komputer bagi peserta, itu kan nanti misalnya ngupload barangkali foto misalnya, atau mungkin bukti transfer, atau mungkin apalah data berupa gambar gitu ya. Itu nanti di situ kan ketika diupload, nanti saya sebagai adminnya kan bisa melihat. Itu saya melihat, mengakses, itu masuk luaran kan. Nanti saya dapatkan luaran berupa data gambar yang diinputkan oleh para peserta tadi misalnya, seperti itu. Ya, suara, laporan, grafik dan lain sebagainya, ini luaran sistem ya. Sasaran, ini yang terakhir itu tujuan atau sasaran ya. Bahwa sistem, kita ngembangin sistem itu pasti punya motif ya, punya tujuan. Apa sih tujuannya kan? Ya selain untuk memudahkan, mempercepat pekerjaan kan pasti ada motifnya ya. Ya misalnya kalau kita ngembangin e-commerce atau misalnya toko online kan, ya tentu itu tujuannya bisnis ya, komersil berarti ya. Berbeda kalau kita ngembangin misalnya media pembelajaran, e-learning, berarti kan itu untuk tujuan pendidikan. Nah, itu pasti ada motif ya dibalik kita ngembangin sistem itu. Ya. Kita misalnya teman-teman bikin media sosial sendiri misalnya, berarti kan tujuannya untuk sosial. Nah, seperti itu contohnya. Dan lain sebagainya. Ya, ini jadi punya goal atau tujuannya masing-masing. Ini contoh implementasinya, contoh sederhana aja misalnya di sini. Bahwa misalnya di kampus itu kan kita tahu ada program studi jurusan ya, misalnya kita kan sistem informasi ya, ada kaprodi atau ketua kepala program studi, dia nanti bisa mengakses data-data mahasiswa ini ya, tanpa harus langsung berkomunikasi dengan bagian akademik. Dia mengakses sistem informasi, kan kita sudah ada SIM Unipma itu ya, Sistem Informasi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Nah, itu nanti terpusat di situ. Misalnya kaprodi ini pengen tahu data mahasiswa si A itu atau semester ini itu siapa saja, ini ngakses ini. Nah, kemudian bagian akademik ini juga berhubungan juga, misalnya terkait dengan di situ KRS-an ya, informasi KRS-an dan lain sebagainya yang harus diisi oleh mahasiswa ya, KHS terutama kartu hasil studi lah, itu berperan di situ ya untuk melihat, mengontrol ya, misalnya mahasiswa yang semester ini KRS-an siapa, yang tidak KRS-an siapa, yang cuti siapa. Ini kan itu bagian akademik ya, atau BAA ya kalau di kita itu ya. Nanti tersinkron di sini. Ini bagian keuangan, ini terkait pembayaran. Semester ini yang belum bayar siapa sih misalnya. Yang masih nunggak siapa, yang sudah lunas siapa, itu bagian keuangan. Ini terpusat di server ya. Bayangin kegiatan akademik seperti tadi, data pembayaran, data mahasiswa, data siapa yang KRS-an, siapa yang belum ya, dan lain sebagainya, yang misal sudah nginput nilai atau belum, ini misalnya bisa ditambahkan lagi dosen, misalnya Bapak Ibu dosen. Itu kalau dilakukan manual berapa rumit ya, seberapa rumitnya bisa dibayangkan. Nah, kalau dengan adanya sistem informasi kan semua terkontrol, termanage, terstruktur ya dengan baik ya. Dari sisi efisiensi waktu dapat, efektivitas media dapat, jadi sudah bisa ditekan. Misalnya penggunaan media paperless ya, ibaratnya sudah nggak pakai kertas lagi misalnya, sudah by system, sudah digital. Ini saja teman-teman, saat ini juga sedang dikembangkan e-office ini ya, yaitu e-office itu nanti persuratan itu mau arahnya ke digitalisasi. Nah, itu ini sedang digodok, sedang dikembangkan ini ya. Oke, contohnya seperti itu ya. Jadi peran daripada sistem informasi itu sangat vital, sangat penting pada suatu organisasi terutama. Oke, selanjutnya contoh implementasi
ketika kita tahu yang tadi ini secara luarnya ya, kita oprek dalemannya. Jadi apa sih sebetulnya server itu? Misalnya kan kita lihat nanti kan di sini semua sistem itu kan nanti terpusat di sini ya, di server ini ya. Nah itu di dalamnya kan ada proses ini sebetulnya, input, proses, dan output ya. Jadi server itu kan nanti dia diinstal sistem operasi, kemudian diinstal aplikasi penunjangnya ya, program aplikasinya, sistem informasi yang ada di server itu dia bisa melakukan input ya, itu nanti di sini ya, dari sumber data ini kemudian diproses ya oleh DBMS-nya, Database Management System, kemudian menghasilkan output ya, yang seperti kita pengen apa sih kita maunya, laporan misalnya per semester ini siapa yang mengambil cuti, mana yang enggak misalnya, siapa yang belum bayar, siapa yang semester ini ibaratnya melakukan karesan dan sebagainya. Nah itu bisa dilihat dari sini ya, input, proses, dan output ya, model bisnisnya seperti ini. Kalau ini contohnya itu sistem informasi harga bagi petani, ini contoh ya, contoh. Kalau tadi kan akademik contohnya, ini contoh di dalam implementasi bidang pertanian misalnya ya. Nah di sini yang diperlukan misalnya itu informasi yang luarannya bisa disampaikan lewat SMS. SMS sekarang sudah jadul, sudah WA misalnya, sudah ke WA atau email misalnya. Ya meskipun beberapa ada yang masih menggunakan teknologi SMS ya, tapi sudah sangat jarang. Ya, ini contoh-contohnya. Oke, terima kasih sudah selesai ya kita materinya berkaitan dengan sistem informasi. Oke, silakan ada pertanyaan teman-teman. Ini saya kasih waktu kesempatan ya, silakan bisa disampaikan langsung atau lewat chat ya, kolom chat, kolom komentar, ini kita interaksinya, silakan. Halo teman-teman. Monggo silakan bertanya. Ada yang belum jelas barangkali bisa ditanyakan ya. Kita diskusi santai saja. Mungkin Mas Esa Nugraha ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan berarti ya di sini. Oke. Oke, ini Mas Bayu Saputra. Oke, terima kasih Mas Bayu. Mas Bayu, mohon maaf Pak, mic saya ada kendala. Izin bertanya, apakah marketplace seperti Shopee itu termasuk informasi? Oke. Terima kasih pertanyaannya ya Mas Bayu Saputra. Ini langsung saya jawab ya. Jadi begini Mas Bayu Saputra dan juga teman-teman ya, bahwa betul ya, Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu merupakan sistem informasi ya. Dia kalau dikatakan motifnya kan tadi seperti goal atau sasaran tujuannya tadi itu bidang komersil ya. Jadi dia bisnis ya. Motifnya bisnis ya. Nah, dia termasuk marketplace. Ya, jadi marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu betul mereka sistem informasi. Ya, mereka sistem informasi karena di dalamnya kan ada himpunan banyak data ya. Ya, kita bisa lihat yang paling di luar saja, dari luar saja kan pasti mereka menghimpun data pembeli, data penjual ya kan, kemudian data produknya, data transaksi ya kan. Dari keempat ini ya saya ulang ya, misalnya data penjual, kemudian data pembeli, data produk, data transaksi, 4 ini bisa diolah menjadi banyak sampai nanti ada program-program promo ya. Kalau Shopee kan biasanya dia kayak promo 88, berarti kan bulan Agustus tanggal 8. Nanti kan bulan 9 promo 99 Shopee gitu kan. Itu kan dia skema-skemanya kan dia ngambil dari database ya. Jadi ibaratnya itu
data mereka itu sangat kompleks. Kalau kita tahu ya, dalemannya mereka sangat kompleks ya. Bahkan bisa dikatakan ya seperti halnya kayak big data itu ya. Jadi data di marketplace, bayangin mereka itu ini loh apa menghimpun nggak hanya ratusan ribu data, jutaan. Saya yakin jutaan itu, jutaan data per harinya yang mereka olah. Kalau sistem mereka itu nggak mumpuni ya, ya sudah pasti down, sudah pasti lemot lah paling tidak. Ya kita tahu ya, jangan tanya seberapa besar biaya operasional, tentu sangat besar. Tapi juga sebanding dengan pendapatan mereka yang bisa miliaran bahkan ya, puluhan bahkan dalam satu hari perputaran uang mereka. Atau bahkan mungkin kalau rame ya, mereka ibaratnya masa-masa keemasannya bisa mungkin ya nominalnya triliunan barangkali ya. Yang jelas mereka sudah mainnya uang besar ya. Makanya mereka juga dalam hal marketing promosinya juga nggak nanggung-nanggung ya, bakar-bakar duit lah orang kalau bilang. Misalnya kan sering kali kita kayak flash sale itu kan nggak logis banget, harganya sekian jadi sekian itu kan. Kok bisa lah? Karena mereka ya pintar ya memutarkan uang untuk biaya marketing itu, mereka sudah sangat terkonsep ya. Tuh. Jadi benar ya saya jawab Mas Bayu Saputra bahwa marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu termasuk ya contoh dari penerapan sistem informasi. Ya, sistem informasi e-commerce ya. Mereka punya model bisnis, tapi ya model bisnisnya kan berarti dia ini menghubungkan antara penjual pembeli ya. Ada juga yang e-commerce itu modelnya kita sebagai pemilik, misalnya Mas Bayu Saputra punya usahanya dibikinkan toko online ya, produknya dijual sendiri langsung berhubungan dengan pembelinya. Jadi nggak di marketplace. Karena marketplace kan kita dibadani ibaratnya kan, dari sekian transaksi kan nanti masuk si marketplace-nya sekian persen gitu kan. Kalau teman-teman punya usaha sendiri, punya website sendiri malah bagus. Nanti langsung berhubungan dengan si pembelinya atau konsumennya. Jadi kan utuh misalnya. Jualnya misalnya 10.000 ya sudah 10.000 masuk kita. Lah kalau marketplace kan enggak, dia kayak rekber kan, rekening bersama. 10.000 dari pembeli itu misalnya ya ini ya, itu nanti nggak masuk ke kita langsung, tapi lewat marketplace diolah, diambil sekian persennya, kemudian baru masuk ke kita gitu ya. Sama sistem informasi ya. Terus selanjutnya Mbak Jini Ajeng. Oke, terima kasih Mbak Jini Ajeng atas pertanyaannya. Ini saya bacakan ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya ini audio saya ada kendala. Isim bertanya apa saja hambatan dan dukungan pada sistem informasi. Oke, saya jawab ya bahwa yang pertama ini kan ada dua pertanyaan kan, hambatan. Biasanya hambatan ini terkait dengan ini ya, dimana kita memposisikan antara kebutuhan yang ingin kita mau buat ya, sistem informasinya itu kebutuhan sistem informasinya ya, dengan biasanya budget, urusannya itu dengan keuangan, bahwa kita itu pengennya sistem itu bisa ini itu banyak fitur melimpah dan sebagainya, tapi budgetnya nggak sampai untuk membuat yang seperti itu misalnya. Atau kalau saya sederhanakan lagi, misalnya Mbak Jini Ajeng punya toko kayak minimarket lah misalnya, punya minimarket. Mbak Ajeng pengen membuat sistem aplikasi toko minimarketnya, untuk minimarketnya, atau kita sebut aplikasi kasir lah ya mudahnya. Aplikasi kasir yang di dalamnya itu ada fitur barcode scanner ya, ada fitur remote. Jadi Mbak Ajeng dari rumah misalnya bisa meremote aktivitas transaksi ya, keluar masuknya produk itu ya apa aja ya, tanpa harus datang ke tokonya ya, untuk mengontrol karyawannya ini misalnya ya. Itu kan sudah berarti kan multifungsi ya di dalamnya. Tapi Mbak Ajeng dananya terbatas, untuk bisa mewujudkan itu tidak sebanding dengan kesiapan dana yang disiapkan ya. Berarti kan apa? Ya, itu menjadi hambatan. Katakanlah untuk membangun, ini pengalaman saya sendiri di lapangan, misalnya ada klien yang pengen dia punya minimarket ya lumayan besar lah, dia pengen, tadi saya sebutkan, saya pengen aplikasinya itu bisa barcode scanner. Oke, itu masih enteng ya, barcode scanner bisa itu ya. Yang mungkin bisa menjadi pertimbangan itu ketika saya pengen saya dimanapun bisa mengakses
data, baik itu transaksi, data produk, ya data karyawan yang masuk, yang bekerja di mana market itu semuanya dari mana saja. Jadi dia meremot seperti itu. Lah itu kan berarti kita harus memikirkan teknologinya. Lah biasanya seperti itu kan ada beberapa teknologi yang harus kita harus bayar gitu loh untuk membeli teknologi itu. Nah sedangkan si klien ini kadang dia dananya nggak sampai situ, maunya fiturnya banyak tapi dananya nggak sampai untuk memenuhi kebutuhannya itu menjadi hambatan. Nah saya sebagai pengembang itu apa yang saya lakukan, kan pasti kita nggak berfokus masalah ya, yang kalau saya ya pasti langsung fokusnya solusi, saya ambil jalan tengahnya. Jadi saya jelaskan ya pelan-pelan, apalagi kalau yang saya hadapi ini orang awam itu kan mungkin dikiranya ngembangin sistem itu seperti membalikan telapak tangan, mudah gitu ya. Padahal dibalik sistem yang canggih, fiturnya bagus, tampilannya menarik itu kan ada banyak kode yang kita susun, yang kita rangkai, yang kita desain ya. Seperti itu ya, saya jelaskan bahwa untuk mencapai pada tingkatan tersebut diperlukan teknologi demikian, dan untuk bisa mendapatkan teknologi demikian ya tentu ada effort atau ada biaya cost yang dikeluarkan seperti itu. Dengan memberikan pemahaman seperti itu nanti muncul dua pilihan pastinya. Dia menyesuaikan budget dengan fitur ya yang sesuai dengan budgetnya, atau dia mau menaikkan budget untuk bisa mencapai fitur yang dia inginkan seperti itu. Kalau pengalaman saya ya kadang dia ya udah Pak, ini saya sesuai budget aja, misalnya yang biasa yang hanya barcode saja, berarti kan kita sudah oke kan, sudah fix ya, jadi ketemu titik tengahnya dari sisi implementasi teknologi, terrealisasi ya, jadi nggak jadi cancel ya. Kadang juga ada yang dia jor-joran, oh gitu ya Pak, baik Pak, saya tambah lagi budgetnya sekian, butuhnya sekian misalnya, oke saya siapkan dananya ya, berarti dia mengejar fitur yang yang memang dia perlukan seperti itu. Jadi hambatannya kadang seperti itu, fitur yang diminta kadang nggak sesuai dengan budget yang tersedia. Itu salah satu contoh, belum lagi misalnya yang lain-lainnya, misalnya hambatan dalam tim misalnya. Jadi kalau kalian mengembangkan sistem itu kan sistemnya kadang ada yang sederhana, ada yang kompleks. Biasanya kalau yang sederhana saya handle sendiri, kalau yang kompleks saya melibatkan tim. Nah ini beda cerita lagi, kalau tadi kaitannya dengan fitur dan budget, kalau ini tim. Nah biasanya tim itu ya namanya kesibukan masing-masing kan kadang nggak bisa diprediksi gitu loh. Meskipun sudah di plan, ini nanti hari ini ngerjain ini, tapi ternyata kadang sudah deadline, mendekati deadline belum bekerja karena suatu hal. Nah ini juga menjadi hambatan juga. Lah bagaimana caranya, itu kan hambatan ya. Bagaimana kita bisa mengantisipasi itu? Kita berpikir solusi ya teman-teman. Lah solusinya gimana? Ya kita harus siap membackup. Bagaimana kita memberdayakan tim ini supaya terus solid, bisa saling membackup satu sama lain. Kalau ada 1-2 personil yang misalnya dia berhalangan untuk bisa mengerjakan, ya kita backup seperti itu. Jadi jangan sampai malah crash ya. Oh ini kewajiban ya, meskipun semua punya tanggung jawab ya. Nah, tapi yang saya alami kalau di lapangan saya bekerja tim misalnya itu ya demikian. Saya harus bisa mengkondisikan supaya tim saya ini solid. Ya, itu kadang juga menjadi hambatan ketika si A sudah sampai mengerjakan ini, si B mengerjakan ini, dan si C ini masih ketinggalan, sedangkan si C ini juga diperlukan untuk tahapan selanjutnya. Nah, berarti kan kita harus bisa backup. Makanya di sistem informasi ini kan kalian juga belajar bagaimana proses bisnis, bagaimana memanajemen. Itu karena ya realitanya di lapangan demikian. Apalagi menjadi seorang project manager. Nah, itu tanggung jawabnya besar ya. Karena tim IT itu kan ya tidak mungkin satu orang, ya minimal lah ya, namanya tim itu ya minimal 2 orang lah, minimal itu ya. Kalau lebih spesifik lagi ya, kalau kita uraikan misalnya bikin sistem, dia ada yang tugasnya programmer, ada yang misalnya menganalisis ya, analisis sistem, ada lagi bagian database, database administrator, ada jaringan, network administrator, server, sysadmin, itu nama-namanya. Kemudian ada lagi dokumentasi, kemudian pen tester, penetration test ya. Itu sudah 7 loh ini ya, saya hitung tadi ya. Programmer, database, jaringan, kemudian analisa tadi, analisis sistem, desain ya, desain belum masuk, desain, pen tester,
kemudian server sysadmin ini sudah berapa ini? 7. Nah, bisa jadi satu divisi tadi programmer kan belum tentu hanya satu orang, bisa jadi lebih dari satu orang. Ya, seperti itu misalnya. Seperti contoh ini saya dasarkan pada pengalaman saya di luar. Misalnya saya pernah waktu itu ngembangin sistem CAT ya, Computer Assisted Test, kayak GPT itu ya, kayak kalau teman-teman lihat PNS itu kan tesnya kan lewat CPT itu ya, kalau atau mungkin mau masuk perguruan tinggi kan dia pakai CPT itu ya. Nah, saya ngembangin itu untuk implementasinya di desa. Waktu itu ada rekrutmen perangkat desa yang dimana mereka butuh sistem yang bisa mengakomodir untuk ujian perangkat desa ini. Jadi kalau yang sebelumnya itu lewat tulisan, itu kan rawan banget. Rawannya itu ya kalau lewat tulisan itu kan nanti menilainya juga bisa jadi dari perasaan. Apalagi ya maaf ya, misalnya rawan banget dengan KKN, korupsi, nepotisme misalnya. Kertas itu kan, misalnya itu manual ya, itu zaman dulu. Lah si desa ini ya itu dia bagus pola pikirnya. Jadi pengen bener-bener transparan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi, memanfaatkan aplikasi, sistem informasi. Waktu itu saya ngembangin bersama kurang lebih ada tim saya itu kurang lebih ya 10 orang lah di situ. Masing-masing punya bagian tersendiri. Ada yang ngurusi jaringan, ada yang ngurusi aplikasinya, programmingnya, ada yang bagian banyak hal ya, dokumentasi dan lain sebagainya waktu itu. Dan alhamdulillah berjalan semua. Nah, saya waktu itu kebetulan juga sebagai project manager, jadi saya mengatur dari tim saya ini, saya yang membagi tugas ini, kalian ini tugasnya ini ada ini seperti itu. Nah itu berarti kan saya sudah benar-benar menerapkan tadi konsep proses bisnis dan manajerial ya. Memang kita harus sering berlatih ya. Jadi itu benar-benar real, kondisi nyata ya, lapangan itu seperti itu. Nah, pernah suatu ketika H-1 ya, waktu itu kan pelaksanaannya pagi ya waktu itu. Besok pagi pelaksanaan, malam itu saya lembur dengan tim ya. Ada satu kendala yang sedikit mencemaskan waktu itu terkait jaringan. Nah, ini untung saja tim saya juga andalan ya. Ada yang pinter jaringan ya. Akhirnya jaringan yang awalnya tidak bisa terkoneksi menjadi bisa terkoneksi ya. Disulap pakai konfigurasi tertentu nanti bisa terkoneksi akhirnya. Nah, seperti itu contohnya. Bayangin, itu kalau ada satu komponen aja yang tidak jalan, gimana? Pasti ya bisa kacau balau dari rencana awal yang diprediksi bisa ini sukses. Nah itu. Akhirnya waktu itu alhamdulillah dari 40 peserta ya, jadi ada 40 peserta saya ingat saya itu ada yang posisinya melamar, itu ada posisinya, ada yang melamar sebagai perangkat desa, kaur, kasih, ada juga yang kasun ya, kepala dusun kayak itu masing-masing bisa terekap dengan rapi hasilnya dan real time. Jadi waktu itu ujiannya kan di kayak pendopo itu di ruang, kemudian di pendoponya itu para keluarga menyaksikan dari luar. Saya linkkan di LCD proyektor, jadi kegiatan di dalam mereka jawab apa itu kelihatan semua di luar ya, secara real time. Jadi di aplikasi yang saya kembangkan dengan teman-teman itu ada fitur yang namanya pantau ujian. Jadi nanti kegiatan mereka itu terkontrol semua. Bahkan mereka submit langsung muncul hasilnya. Jadi tidak ada semacam manipulasi atau main-main, itu nggak ada sama sekali. 100% transparan. Nah ini kan berarti tujuan dari sistem nasional itu tercapai. Transparansi ya. Keakuratan data bisa dipertanggungjawabkan, bisa. Ya, seperti itu contohnya. Ini contoh real ya di lapangan. Makanya teman-teman mulai sekarang berlatih ya. Kalau sudah belajar sedikit banyak pemrograman itu diasah terus ya. Diasah terus, fokus ya, usahakan kalau bisa itu nyari error ya, jangan menghindari error, nyari error. Jadi kalau dengan memperbanyak referensi Anda sering error itu nanti kan belajar bagaimana cara memecahkan errornya itu. Saya juga demikian dulu. Pernah menyelesaikan satu baris kode error itu bisa sampai seharian. Benar itu saya waktu masih maniak belajar pemrograman ya, waktu saya masih S1 itu. Seharian hanya menghabiskan waktu mencari error yang berapa baris, 1-2 baris itu.
Jadi memang benar istilahnya itu ilmu itu mahal ya. Kadangkala mungkin orang melihatnya sebetulnya mudah loh, itu kayak gitu tapi kok ini ya bayarnya tinggi misalnya ya, karena ada proses. Ya mau nggak orang itu mengganti waktu saya belajar selama bertahun-tahun misalnya untuk satu proses itu misalnya kan gitu. Kadang-kala kan orang menganggapnya oh, itu enteng, mudah loh, nggak ada 5 menit jadi, tapi kok mahal misalnya. Sebenarnya mahal murah itu relatif ya, bagaimana cara kita menghargai profesi orang lain. Makanya kalau teman-teman sebagai pengembang aplikasi nantinya, yaitu kalau ngasih harga ya jangan terlalu rendah tapi juga jangan terlalu tinggi, ya sedengan lah sesuai harga pasar ya, nggak apa-apa. Kalau saya posisi saat ini ya karena ini ya memang belajar dari pengalaman ya, banyak project yang pernah saya kerjakan, kemudian ketika ada project serupa, lah itu rezeki saya yang paling saya senangi. Misalnya saya biasa mengimplementasi aplikasi kasir di minimarket itu ya, ketika orang punya minimarket menghubungi saya, Pak saya butuh aplikasi kasir, ya sudah, saya kan sudah ada itu, tinggal saya install aja, nggak ada 5 menit selesai, udah kita dapat cuan. Itu kan kalau kita sudah punya jam terbang tinggi, makanya ya butuh latihan itu ya. Ini tujuannya memotivasi kalian ya, bahwa semua itu berproses, tidak ada yang instan. Saya dulu belajarnya juga betul-betul berjuang dari bawah, dari yang nggak tahu apa-apa sama sekali. Nah itu ya, jadi itu yang hambatan yang mungkin sebagai contoh oleh Mbak Ajeng, Jini Ajeng yang tanyakan tadi, hambatan itu bisa dari misalnya terkait aplikasinya atau mungkin hambatan lain ya berkaitan dengan tim misalnya. Nah itu terus dukungan pada sistem informasi ya banyak. Jadi kalau dukungan itu lebih mengarah kepada bagaimana setelah kita mengimplementasikan sistem informasi itu terus bisa digunakan seterusnya. Berarti nanti kaitannya dengan maintenance, pemeliharaan dan sebagainya, dukungan teknis. Nah ini biasanya kalau saya di yang saya lakukan sejauh ini kan, ketika saya mengonlinekan website si miliknya pelanggan atau klien ini, nanti dia akan ada semacam notifikasi secara berkala. Misalnya sudah waktunya perpanjangan misalnya. Kalau website kan biasanya yang servernya premium yang berbayar kan ada masa aktifnya ya, mereka bebas ngambil. Kalau di saya itu biasanya 1 tahunan ya, 1 tahunan nanti ketika mau habis masa aktifnya 1 tahun itu nanti ada notifikasi. Jadi terus berkelanjutan gitu loh, dukungannya itu terus saya jalin dengan konsumen itu terus menerus, jadi perpanjang terus. Itu kan sebetulnya menjadi apa, passive income. Jadi kalau kita sudah dapat 1-2 klien itu aja, itu sebenarnya sudah menjadi potensi rezeki kita untuk selanjutnya itu bisa dikembangkan. Ibaratnya itu getok tular. Jadi si A ini kenal dari kita, sudah pesan aplikasi di kita, bisa jadi nanti merembet ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya, akhirnya mengakar. Nah itu. Jadi saya menghandle website itu banyak banget. Dari server yang gratisan, ada klien saya yang server gratisan, sampai yang berbayar. Ya masing-masing kan nanti ada ininya ya, ada nominalnya ya. Ada yang tiap perpanjangan itu sekian, ya murah lah, sekian ratus ribu. Ya tergantung server yang digunakan, ada yang sekian juta dan sebagainya. Itu menjadi passive income. Jadi ibaratnya kita hanya memantau dari jarak jauh, sistemnya masih normal, ya sudah, oke. Yang penting nanti kalau ada kendala ya kita bantu, jangan kita lari gitu ya. Kita harus siap ya. Jadi kadang-kala kan klien saya juga ada yang ini konsultasi ya terkait, Pak ini gimana misalnya, atau ada yang kurang jelas atau mungkin fiturnya mau nambah itu, berarti kita kan bisa siap untuk mengcustom ya. Mengcustom itu ya merubah, menambahkan ya, memodifikasi dari menu atau fitur yang sudah ada gitu ya. Jadi ini saya bicara berdasarkan pengalaman ya, dan itu pengalaman kan butuh proses. Makanya teman-teman ini saya motivasi terus supaya mengasah kemampuannya, jangan cukup puas dengan satu hal ini ya, kemampuannya. Jadi di luar sana itu kompetitor kita semakin kesini semakin banyak ya, apalagi teknologi ya, teknologi orang sekarang sudah semakin banyak mengenal teknologi, bahkan orang non IT ya, bukan orang IT maksudnya, itu pun juga belajar teknologi juga saat ini hal yang lumrah, wajar ya.
Bahkan proyekan-proyekan saya itu di luar sana ada yang non IT, orang-orang non IT itu mereka juga sedikit paham, sedikit banyak paham istilah-istilah IT seperti itu. Ya, ya berarti kan mereka tipikal orang-orang yang mau berkembang gitu. Makanya apalagi teman-teman ini sudah apa ya, dari wadahnya ini sudah orang IT, makanya harus lebih paham dari orang yang non IT seperti itu. Jadi kalau nanti menemui project-project di lapangan itu kalian bisa memposisikan diri bahwa ya ini loh kemampuan yang saya miliki seperti itu. Ya. Jadi sistem belajar sistem evaluasi itu saya kira tentu sangat menarik dan tidak ada habisnya ya. Makanya kita tadi sudah berapa jam ya bicara. Ini menarik sekali untuk dibahas ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada saudara penanya ya Mas Bayu Saputra dan Mbak Jini Ajeng. Semoga jawaban saya bisa memberikan pencerahan ya, bisa jelas. Dan untuk teman-teman yang hadir, terima kasih banyak sekali lagi. Saya sampaikan karena waktunya ini sudah selesai ya. Kita akhiri untuk pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Kita berjumpa lagi insya Allah minggu depan ya di hari dan jam yang sama. Dan nanti tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi seperti itu. Oke, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita pada hari ini. Mungkin dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya sendiri juga masih banyak belajar ya. Barangkali saya bisa belajar dari kalian juga ya. Dan tentunya saya juga terbuka terkait dengan saran kritik yang sifatnya membangun ya. Oke, saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih. Ini bisa tolong di on cam ya. Mohon di on cam ya. Sebentar saja, silahkan di on cam kameranya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mas Erik Yoga. Oke, saya juga berpesan untuk menjaga kesehatan ya, karena ini masih masa pandemi Covid. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat belajar. Ya, optimis untuk masa depan yang cerah ya. Sampai bertemu minggu depan ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Saya akhiri sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Oke, terima kasih ya. Oke, ya.